First, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih yang dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu baik, saudara kekasih dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya seminggu yang lalu kita sudah dipelihara Tuhan, dan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan masih kumpulkan kita di tempat ini. Satu kumpulan Tuhan. Mari kita mau pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ibadah kita dengan doa, dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Sidang jemaat saya jemput bangun. yang kurasakan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kalau kami masih belum berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, saat pagi hari ini, sebelum kami memuji memuliakan Engkau, kami mau serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini, WL Singer, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah, biar semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga apabila kami datang dengan berbagai masalah pergumulan yang kami hadapi, ketika kami memuji Engkau, kami boleh mendapatkan berkat-berkat ilahi yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami ingin berdoa juga pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami, sidang Jumat yang mungkin masih dalam perjalanan, pimpin dan percepatkan langkah mereka. Mereka boleh tiba dengan selamat. Kami boleh sama-sama untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan hati kami, kuduskan kami semua. Layakkan kami menjawab pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, supaya kami dapat merasakan aliran kuasa Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih karena kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ini, kami bersatu hati mentengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa keras. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saat ini saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Ya, mari saudara kita menghargai hadirat Allah yang Allah masih izinkan untuk kita nikmati pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian untuk mengembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah perlindungan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya.
Sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Kita menanjak ke acara berikut. Untuk seluruh kaum wanita yang ada, untuk memuji Tuhannya, kita angkat satu pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhanku, Tuhanku,
Tuhan, Tuhan memberkati pujian kaum wanita ya. Baiklah saudara kasih dalam Tuhan, kita menanjak ke acara berikut. Saya percaya ya kita semua dapat merasakan kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara saksikan di depan sini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ruang kesaksian saya buka dan kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Seperti mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah pernah mengenai tujuan saya, di mana saya puji Tuhan mendapatkan saat ini untuk penempatan di Jakarta sampai tahun 2024. Yang saya ingin saksikan sini adalah mengenai jalan sampai saya bisa dapat penempatan untuk tahun depan. Di mana saat itu saya bergumul, saya mengambil puasa, saya mengambil puasa selama 1 minggu di kantor, dan puji nama Tuhan, akhirnya pas hari Senin saat pengumuman 5 nama pertama muncullah nama saya, dan sekarang saya sudah 1 minggu lebih ditempatkan di divisi yang namanya Grup Inovasi Keuangan Digital. Sebenarnya kalau secara manusia saya senang memang di Jakarta, tapi untuk divisi yang saya masuki saat ini sebenarnya itu nggak relevan dengan apa yang saya pelajari selama ini. Karena saya manajemen, tiba-tiba disuruh urus untuk hal-hal yang berbau komputer, berbau IT. Dan di hari pertama saya, karena kami masih baru, jadi diperkenalkan ke semua pimpinan dan semua member yang ada di grup. Lalu yang menjadi menurut saya ini suatu keajaiban juga, dikarenakan di tempat yang harusnya kita itu belajar mengenai teknologi, mengawasi fintech dan lain-lain, pimpinan setelah melihat CV saya dan juga bertanya kepada saya, akhirnya dia bilang, ya udah, kamu masuk di sini urus bagian internasional ya. Saya kaget karena kok tiba-tiba internasional, tapi dalam hati saya senang karena saya dari SMA, waktu saya pernah masuk SNPTN, saya mendaftar, saya maunya hubungan internasional untuk di Universitas Indonesia. Namun tidak masuk, jadi akhirnya saya teruskan di IBA di Manado. Dan ternyata setelah tanda kutipnya mimpi yang saya udah gak bakal jadilah ini, setelah 9 tahun kemudian Tuhan jawab. Saya masuk di divisi yang sebenarnya nggak related dengan itu, namun ternyata mereka memiliki bagian khusus untuk melakukan hubungan antar satu negara dengan negara lain. Dalam hal ini OJK dengan biasanya dengan vendor-vendor yang ada di Asia maupun juga yang di Amerika. Dan selama 1 minggu ini saya juga dipercayakan untuk jadi interpreter juga translator dari vendor India. Jadi 1 minggu ini bicara bahasa Inggris terus, saya belajar hal baru dan segala macam. Saya sangat bersyukur karena dalam satu hal saya senang, akhirnya sesuatu yang saya lakukan selama ini, skill saya dalam hal bahasa Inggris terpakai juga di tempat ini.
Meskipun saat jadi interpreter saya juga agak kaget dan agak ragu karena vendornya dari India, dan mungkin saudara-saudara tahu kalau orang India ngomong bahasa Inggrisnya agak cepat dan juga artikulasi nggak jelas. Jadi akhirnya saya belajar lagi, saya berusaha semaksimal mungkin, dan puji Tuhan setelah evaluasi dari mentor saya tanya, Bu, ini gimana setelah 1 minggu ini, menurut Ibu gimana performa saya dalam hal ini? Dia bilang, bagus kok, udah kamu terus aja sini, nanti akan ada vendor dan juga akan ada tamu-tamu lain, tamu undangan, karena dekat-dekat ini kita ada yang namanya Global Fintech Festival, ada yang Philippine Fintech Festival, ada juga Asian apalagi, pokoknya ada juga kegiatan-kegiatan fintech yang relatednya dengan ASEAN. Jadi saya dalam hal ini yang ingin saya saksikan adalah betapa ajaibnya Tuhan, karena sesuatu yang menurut saya udah nggak bakal dapat sih dalam hal hubungan internasional yang berbau itu, ternyata saya dapatnya di OJK, di tempat yang sebenarnya kan mengawasi keuangan, tapi saya dapat justru di hal yang saya impi-impikan dari lalu. Jadi saya juga cerita ke orang tua saya, dan orang tua saya bilang, nah itu lihat kan Tuhan aja bekerjanya emang begitu, udah acaranya. Jadi saya sangat bersyukur, bantu saya dalam doa, karena dengan tanggung jawab baru ini juga saya sering merasakan pressure yang lumayan, karena saya tanda kutipnya jadi perwakilan kantor untuk vendor-vendor yang bekerja sama dengan OJK. Jadi mohon bantu dalam doa agar saya bisa melaksanakan tanggung jawab saya dengan baik, dan juga bantu dalam doa agar saya selalu bisa berserah kepada Tuhan, karena setelah semua yang saya alami, yang saya sudah masuki di OJK saat ini, pekerjaan saya, keluarga saya juga, yang saya dapat simpulkan satu, memang saya nggak kuat, tapi kalau bersama Tuhan saya pasti kuat, dan itu terbukti dalam kehidupan saya. Terima kasih, itulah kesaksian saya yang saya sekarang. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan saudara, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang selalu berharap ya kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian Yehezkiel ya. Ini aset gereja ya saudara. Jadi kalau yang lalu-lalu dia mau ambil jurusan hubungan internasional, Tuhan tidak tempatkan segera di situ. Nah saat ini Tuhan nyatakan itu kepada dia, itu yang perlu disyukuri ya. Eki tetap semangat. Saya juga terharu yang mendengarnya saudara, karena sedikit ya saudara, pengalaman saya juga kayak Pramono dulu, dia ingin sekali kuliah di UI hubungan internasional, tapi tidak dapat saudara. Tapi Tuhan buka jalan dengan yang lain, akhirnya mereka semua boleh rasakan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biar membangkitkan semangat kita dengan Sabtian Eki ya. Kita lanjut ke acara berikut, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Amin. Yesus
Terima kasih buat persembahan saudara. Biar Tuhan sumber berkat memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita lanjut ke acara berikut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya saudara. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita. Kita mau bawa kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Sidang jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita angkat saja pujian, Engkau ada bersamaku. Kita naikkan pujian ini dengan bersungguh-sungguh sampai saudara dan saya merasakan ada bersama-sama. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah
sembah siang dan malam, Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang selalu menyertai kehidupan kami. Kembali Tuhan, pada saat siang hari ini, seberapa kami hamba-hambamu dan anak-anakmu, kami boleh kembali datang bersyukur kepadamu atas segala anugerah dan kebaikanmu dalam hidup kami. Kalau hari ini Engkau perkenankan kami untuk datang beribadah, bersekutu dengan Engkau, kami percaya semua karena kebaikanmu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bahkan setiap kesaksian dari hal cinta-Mu, Engkau sudah mendengarkannya. Bahkan setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan tiba saatnya saat ini Tuhan, kami mau sehidangan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan selalu menguatkan kehidupan kami, yang akan membaharui hati kami, sehingga hidup kami boleh selalu dipenuhi, diurapi dengan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kami akan mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu konsentrasi kami. Tetapi saat ini seberapa kami yang ada Tuhan, kami mau panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak setiap kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rinai come tonight is idolai. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Siapakah hamba hanyalah manusia biasa adanya, tetapi kalau Engkau percayakan pekerjaan ini, layakkan hamba untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu boleh tersampaikan kepada sidang jemaat-Mu, dan kami boleh bersama-sama bertumbuh ke arah yang Tuhan rindukan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu lamanya kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja, dan hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada keluarga Gembala Sidang yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan tidak berkomentar lebih panjang lagi saudara, mari kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan di dalam suratan Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya dan saudara akan menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara, Rasul Petrus adalah seorang rasul yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, dan tentunya kepercayaan ini Tuhan berikan ketika Rasul Petrus masih bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Rasul Petrus ini bukanlah rasul yang berasal dari kalangan orang yang pintar. Dia hanya berasal dari nelayan, saudara. Tetapi pemakaian Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Rasul Petrus adalah pemakaian yang sangat luar biasa. Ya, dia boleh menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia boleh melakukan mujizat-mujizat berdasarkan nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan belajar dari tulisan Rasul Petrus ini yang ditujukan kepada perantau atau orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Ya. Tujuan dari penulisan suratan Rasul Petrus ini, Rasul Petrus ingin agar murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya yang ada pada saat itu, agar mereka tetap teguh di dalam iman mereka, tetap memiliki pengharapan walaupun ya di tengah-tengah pengiringan murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya pada saat itu penuh dengan tantangan, penuh dengan penganiayaan, saudara. Karena pada masa itu kekristenan belum bisa diterima. Ya. Kekristenan masih dianggap sekte oleh beberapa orang. Ya.
Tetapi Rasul Petrus mau menguatkan orang-orang percaya yang ada pada saat itu agar mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka. Mereka tetap memiliki pendirian ya di dalam pengharapan kepada iman mereka terhadap Tuhan. Ya. Dan di dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, Rasul Petrus menasihatkan kepada orang-orang percaya yang ada pada saat itu, dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, kekudusan ya, adalah satu hal yang sangat penting yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan orang percaya. Berbicara tentang kekudusan, kekudusan adalah hal yang sangat sakral yang harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita, terlebih bagi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang baru percaya kemarin kepada Tuhan. Ya. Kita bukanlah orang-orang yang hanya Kristen KTP. Saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini, kita sudah mengalami namanya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan mau itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kenapa saudara harus hidup kudus? Kenapa harus ada kekudusan di dalam setiap kita? Ya. Kenapa Allah sangat menuntut agar kehidupan kudus itu ada di dalam kehidupan kita? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Hanya dua sifat Allah yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu sifat kasih dan sifat kudus. Ini adalah dua sifat yang dimiliki Allah, ya, dan itu harus dimiliki oleh setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kekudusan, ya, dituntut oleh Allah dalam kehidupan kita karena waktu kita menjadi percaya, kita sudah dikuduskan oleh Allah. Melalui apa kita dikuduskan, saudara? Kita dikuduskan melalui darah Kristus yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota itu menyucikan seluruh kehidupan kita, sehingga dalam pandangan Allah, waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan di dalam darah Yesus. Kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah itu sendiri. Oleh sebab itu panggilan kita di dalam Tuhan sangatlah mulia. Bukan hanya panggilan yang diterapkan oleh dunia. Kekristenan bukan hanya agama yang sama dengan agama-agama yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, kalau kita tahu, kita mengerti arti panggilan kita dalam Tuhan, ya, kita akan senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Kekudusan hidup bukanlah sebuah hal yang mungkin dianggap ya sudah itu biasa saja. Khotbah kekudusan mungkin kita sudah dengar dari berbagai gereja, tetapi kadangkala ini menjadi satu hal yang kita anggap enteng, saudara. Tetapi ini sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, terlebih bagi kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Terkadang kita berbangga, wah, saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah lahir baru daripada air dan roh. Saya sudah mengenal apa itu pengajaran kabar pengantar. Ya, itu sangat baik, saudara. Tetapi kalau kita tidak menerapkan kekudusan hidup di dalam hidup kita, maka itu akan menjadi sia-sia. Kekudusan berarti kita menjauhi segala hal-hal, segala cara hidup, segala gaya-gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang menjadi tolak ukur dari kehidupan kita. Kita punya firman Tuhan yang menjadi landasan dari segala apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, dalam hal apa saja kita harus menjadi kudus? Dalam hal apa saja kita menjadi kudus, saudara? Yang pertama, dalam hal pikiran kita. Kudus di dalam pikiran. Saudara, seringkali ya, pikiran kita itu sangat lemah ya.
Bahkan pikiran kita itu menjadi satu senjata yang digunakan oleh kuasa kegelapan atau iblis untuk mengintimidasi kita, untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita ragu terhadap janji Allah. Ya. Ada di sini yang nggak pernah khawatir? Atau di sini imannya semua kuat semua ya? Ya. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kekhawatiran dalam pikiran kita. Setiap kita pernah mengalami keraguan-raguan dalam pikiran kita. Atau mungkin kita sering lemah iman kita karena pikiran kita ya. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, pikiran yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ini adalah pikiran yang sempurna, akal budi yang sempurna, saudara ya. Jangan sampai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita mulai pakai untuk memikirkan hal-hal duniawi. Saya nggak memikirkan hal-hal duniawi kok. Saya rajin ke gereja, saya setia beribadah, setiap hari Jumat saya doa puasa. Bahkan mungkin kita melakukan hal-hal yang kelihatannya di depan orang, kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara, tanpa kita sadari ya, seringkali tindakan kita, pikiran-pikiran kita ya, menyakitkan hati Tuhan. Pikiran yang ada dalam pikiran kita seringkali melukai hati Tuhan karena kita tidak memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya saudara, dikatakan di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan semuanya itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan ya. Tidak ada kekekalan di dalamnya ya. Tetapi sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditetapkan untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang ajaib ya, kita adalah orang-orang yang memikirkan hal-hal yang menurut Roh Kudus ya. Kita memikirkan pekerjaan Tuhan, bagaimana agar pekerjaan Tuhan semakin maju dan berkembang. Tetapi banyak kali orang Kristen ya, bukan memikirkan pekerjaan Tuhan supaya berkembang, tapi memikirkan bagaimana dia mendapatkan sesuatu dari pelayanan. Ada begitu banyak orang Kristen yang memanfaatkan pekerjaan Tuhan hanya demi kehidupannya, saudara ya. Ada banyak orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang memakai pekerjaan Tuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Kalau kita adalah orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan, ya, cinta akan pelayanan Tuhan, ya, kita akan memikirkan apa yang akan saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya mungkin kita tidak bisa memberikan uang atau dana atau apapun, tetapi kesaksian hidup kita, ya, kita berikan. Untuk menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang sehingga mereka mengenal Tuhan ya. Atau kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk pekerjaannya tanpa motivasi-motivasi yang salah, saudara. Karena yang Tuhan mau ya, yang Tuhan tuntut itu adalah kekudusan di dalam pekerjaan Tuhan ya. Mungkin hamba-hamba Tuhan tidak melihat ya. Hamba-hamba Tuhan hanya melihat kesetiaan kita, kebaikan kita, tetapi yang mengukurnya bukan manusia. Yang mengukurnya bukan hamba Tuhan, yang mengukurnya itu adalah Tuhan. Yang tahu pikiran kita hanyalah Tuhan itu sendiri. Yang tahu pikiran saya hanyalah Tuhan itu sendiri ya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita memikirkan pekerjaan Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Pikirkanlah motivasi yang baik ya,
untuk supaya kita bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana agar pikiran kita tetap kudus di hadapan Tuhan? Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Bagi yang sudah mendapatkannya ya mungkin bisa bantu saya untuk membacakan. 3 ayat 1 dan sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, terima kasih. Ya, di sini dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya. Bagaimana agar kita tetap menjaga pikiran kita tetap kudus di hadapan Allah? Ya. Kita tetap mencari perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara yang di atas ini ya saudara. Perkara-perkara yang di atas adalah bagaimana kita memikirkan tentang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seringkali yang kita pikirkan bukan keselamatan, saudara. Benar gak? Ya. Seringkali kita pikirkan, aduh saya sudah melayani Tuhan, tapi kok hidup saya begini-begini saja. Terkadang kita memikirkan hanya sekedar berkat-berkat jasmani yang kita terima, tanpa kita tahu ada upah yang Tuhan berikan ketika kita melayani Tuhan. Oke lah, gereja tidak memberikan kita sesuatu, tetapi ingat saudara, di balik sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup ini. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup kita. Ya. Bahkan di saat-saat kita membutuhkan sekalipun, ya, Tuhan punya banyak cara yang tidak kita pikirkan dengan pikiran kita, yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Ya, bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia, ya. Bukan orang-orang yang hanya sekedar melayani tanpa motivasi yang benar. Oleh sebab itu yang Tuhan mau agar pikiran yang Tuhan taruh, akal budi yang Tuhan taruh kepada kita tetap di dalam kekudusannya Tuhan. Supaya yang kita pikirkan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kita pikirkan ya, adalah pekerjaan Tuhan. Yang kita pikirkan bagaimana agar kita tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang percaya kepada Tuhan, ya, yang sudah mengabaikan keselamatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan. Padahal keselamatan itu gratis loh saudara. Keselamatan itu saudara tidak cari-cari di mana, saudara tidak beli juga. Ya, saudara cukup percaya Yesus, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya, saudara dibenarkan, saudara dikuduskan oleh Tuhan. Ya, dan saudara ada di dalam panggilan Tuhan. Dan keselamatan itu adalah anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan. Yang Tuhan minta apa? Kita setia mengerjakan keselamatan itu. Yang Tuhan minta kita setia menjalankan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ya. Atau mungkin kita mulai berkata, saya enggak dikasih apa-apa. Ya, saya enggak punya talenta apa-apa. Saya enggak punya karunia. Ya. Karunia akan ada dalam kehidupan kita kalau kita cari saudara, bukan hanya kita diam-diam saja. Kalau kita bergumul, kita minta sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, saya percaya Tuhan akan memberikan itu. Ya. Oleh sebab itu, mari pikiran-pikiran kita senantiasa tertuju kepada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya ketika firman Tuhan, ketika kuasa Roh Kudus itu mengurapi pikiran kita, ya, pikiran kita akan menjadi pikiran yang kudus, pikiran yang menyenangkan hati Allah. Hal yang kedua yang Tuhan minta adalah kudus di dalam hati kita. Wah, berapa minggu? 3 minggu ya, saudara, yang dibahas tentang hati. Ada apa dengan hati, saudara? Ya. Ada apa dengan hatimu? Ya, saya percaya hati ini sangat sensitif sekali. Ya.
Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan, ya mari kita baca saudara, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Di dalam Alkitab seringkali dibahas tentang hati. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia kehilangan kebenaran. Manusia dikatakan tidak ada benar. Manusia itu dicap bersalah, ya. Sehingga kasih karunia Tuhan menjauh dari kehidupan manusia. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah ya saudara. Di situ dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah menghasilkan kejahatan-kejahatan. Allah sangat benci terhadap kejahatan. Allah sangat benci terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Ya, apalagi hati yang jahat, saudara. Oleh sebab itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, hati kita senantiasa kita jaga. Hati kita senantiasa kita jaga dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, aku senantiasa menjaga hatiku dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa firman Tuhan itu harus disimpan di hati kita? Supaya hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Ya. Karena kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus, saya percaya dalam mengambil tindakan kita akan berpikir dua kali. Ya. Ketika saya akan mengambil tindakan ini, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Ketika hati kita punya niat untuk melakukan hal-hal yang baik, kita sudah memikirkannya. Oh, hal ini akan membawa keberuntungan buat orang lain, ya. Akan membawa damai sejahtera buat orang lain, ya. Tapi kalau dari dalam hati kita terpancar hal-hal yang jahat, ya. Kalau dalam hati kita terpancar atau timbul perbuatan-perbuatan jahat, apa yang harus kita hasilkan, saudara? Yang ada kita menjadi pemecah belah, yang ada kita menjadi perusuh, ya. Yang ada kita mulai undur dari iman kita kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Tuhan mau agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Terlebih di hari-hari ini, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang semakin hari banyak godaannya. Ada saja yang kita lihat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang tua yang tega membunuh anaknya, banyak anak-anak yang tega membunuh orang tuanya, ya. Dan itu terjadi, saudara. Bukan hanya di kalangan orang percaya, bukan hanya di kalangan orang dunia, tapi di kalangan orang percaya juga. Ya. Kalau saya mau katakan banyak orang Kristen yang gak punya hati yang benar hari-hari ini. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena kalau hati kita benar, pendirian kita juga pasti benar. Kita akan menjadi pembawa damai. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa saling mengasihi satu sama lain. Ya. Kalau hati kita dalam posisi yang benar, ya, otomatis tindakan kita juga akan benar, saudara. Dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan juga akan menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai karena kita mungkin sudah keasikan, wah saya udah jadi Kristen sejak lama, saya udah dipenuhi dengan Roh Kudus sejak lama, saya sudah punya karunia-karunia sejak lama. Tapi tanpa kita sadari, ada tindakan-tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang seringkali melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu kenapa pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Karena tanpa kita sadari, dalam satu hari itu kita mungkin sudah salah. Entah dalam perkataan kita, pikiran kita, ya, hati kita, ya.
pandangan kita terhadap orang lain, pandangan kita terhadap Tuhan. Ya, karena seringkali kalau kita sudah lemah, kita mulai ragu dengan janji Tuhan. Terkadang mungkin ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang mulai mengatakan, wah kayaknya ini bukan proses Tuhan. Tanpa kita sadari tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah proses pemurnian hati kita. Ayub pernah berkata bahwa sebab ia tahu jalan hidupku, ya. Oleh sebab itu Tuhan lebih tahu memproses kita, saudara. Oleh sebab itu kalau kita diperhadapkan dengan ujian-ujian, ya, tantangan-tantangan yang ada, jangan kita mudah kecewa. Hati kita kalau sudah lemah terkadang mudah kecewa, ya saudara. Hati kita kalau sudah lemah terkadang kalau kita tidak cepat berdoa atau kita cepat kembali kepada Tuhan, kita mudah kecewa, kita mudah tawar hati, ya. Banyak orang Kristen yang dulunya pelayanannya baik, ya, mungkin sudah penuh dengan anugerah Tuhan, tetapi hanya karena mereka tawar hati, mereka undur dari panggilan mereka kepada Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang akan undur dari panggilan Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang akan siap menghadapi segala tantangan. Nah, oleh sebab itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di hari-hari ini, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pekerjaan kita mungkin, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, ya, Tuhan menuntut agar kita senantiasa hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan firman. Karena kalau ada firman di dalam hati kita, saudara, firman Tuhan itu yang akan mengingatkan kita, yang akan menjadi sebuah landasan kita untuk kita semakin kuat, ya, sehingga membuat kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Kristus, ya, membuat kita tidak akan goyah menghadapi setiap tantangan yang ada, ya. Hal yang ketiga yang Tuhan mau adalah kudus dalam perbuatan, ya. Kalau berbicara tentang perbuatan, ya, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Entah itu melalui perbuatan-perbuatan kita terhadap pasangan kita, atau mungkin terhadap sesama kita, ya. Perkataan kita mungkin, ya, seringkali melukai hati sesama kita. Tetapi yang Tuhan minta hari-hari ini, kita bisa menjadi kudus di dalam semua aspek kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam pendirian kita, ya, dalam kita melayani Tuhan. Ya, mungkin kita anggap bahwa kita boleh melayani Tuhan, atau mungkin saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya, dalam pekerjaan Tuhan saya mulai bilang, saya melayani di New Efrata begini-begini saja. Mungkin saya boleh ke sana, melirik ke pelayanan sana, ya, mungkin. Karena apa? Motivasinya sudah salah, saudara. Tetapi secara etika saya sudah menyalahi kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan mau, ya, ketika kita dipanggil untuk bertumbuh di satu tempat, mari, ya, firman Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita, akan selalu menegur kita, supaya tujuan Tuhan untuk membangun iman kita, ya. Jangan kita suka kesana kemari. Ya, mungkin saudara setiap kali saya berkhotbah, saudara akan selalu mendengarkan kata-kata ini, ya, dari mulut saya, karena saya termasuk orang yang memiliki pendirian dalam hal menetapkan hati saya untuk satu penggembalaan. Kenapa, saudara? Karena di mana kita makan, di situ kita bertumbuh. Gembala sidang tahu persis apa yang harus diberikan kepada jemaat. Makanan yang sehat yang harus diberikan kepada jemaat. Tujuannya apa? Supaya kita bertumbuh. Tujuannya apa? Supaya iman kita menjadi sehat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari di hari-hari ini kita memiliki pendirian yang benar, ya, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tantangan boleh saja datang, tetapi kita tidak boleh menjadi lemah di dalam iman kita. Mari kita kuasai pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, kuasai hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hati dan pikiran yang benar akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada, ya. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini, ya, sangat singkat, tetapi biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, akan selalu menguji hati dan pikiran kita, supaya kita tetap
berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan masuk dalam doa dan penyembahan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Yonatan. Baik, puji Tuhan, ya kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan supaya tetap menjaga kehidupan yang suci dan kudus di hadapan Tuhan, karena kekudusan juga mengundang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa dan penyembahan, tetapi kita merenungkan firman terlebih dahulu sambil kita mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan adalah kekuatan. Keyakinan iman kami ya bahwa ketika hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu,
Bersama dengan kuasa firman-Mu, Engkau akan mengangkat kehidupan kami terbang tinggi mengatasi langit. Kami menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman-Mu, dan Engkau sudah memberikan kekuatan firman atas hidup kami. Firman dan roh yang akan menjadi sayap kami, Tuhan, untuk mengangkat kehidupan kami lebih tinggi lagi. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa mengajarkan kami akan perihal kebenaran-Mu, agar di dalam kehidupan kami tetap menjadi berkat. Kami boleh merasakan kemenangan atas pergumulan kami ya Bapa. Terlebih kami boleh menerima berkat kekekalan, kehidupan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah kami bersekutu manis dengan kebenaran firman-Mu, rindulah Tuhan kami lebih jauh lagi terbang untuk dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Izinkanlah kami untuk dapat merasakan, mengalami dan memandang kemuliaan-Mu. Bangkitkanlah setiap penyerahan kami, bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan. Jamalah kami, lawatilah kami, agar kami boleh disembuhkan, agar kami boleh dipulihkan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau yang senantiasa Tuhan dapat menjadi sahabat yang setia. Kau sentuh hati kami Tuhan, Kau mengenal setiap isi hati kami. Kami rindu Tuhan lawatan daripada-Mu ya Bapa. Ampunilah dalam segala kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kami, tetapi kekudusan ilahi melayakkan kami untuk sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menghambat semuanya ini, kami menyatukan iman kami, memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusir tolakan kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tadi kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di air walarai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kita angkat pujian Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hai hambaku dan anak-anak, sejahtera dan berbahagialah kamu, karena aku ada di tengah-tengah kamu. Kamulah yang sudah menarik hati, sehingga aku turun dan melayani kamu. Aku membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas nama. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Kamu adalah orang-orang yang sangat berbahagia hidup di dalam hati, karena aku selalu datang menyatakan kasih setiaku kepada kamu. Let it cry, do not cry. Bukalah mata kamu dan pikiran kamu serta hati kamu. Let it out, do not cry. Firman-Ku telah datang di tengah-tengah kamu. Firman-Ku itu adalah aku sendiri, Aku menyampaikan isi hatiku kepada kamu, hamba-Ku dan anak-anak. Jangan ada di antaraku yang bimbang mendengar suara-Ku, karena aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu. Ladies, I do not declare, aku berkata aku mencintai kamu, tapi adakah kamu mencintai aku? Aku berkorban untuk kamu, tapi jangan sampai pengorbanan kamu salah di hadapan. Become tidak. Let it cry, do not lie. Hamba-hambaku dan anak-anakku, perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Let it come tonight yang aku inginkan dalam hidup kamu. Hiduplah kamu di dalam persatuan dan kerukunan di dalam hati. Betrau tonight. Let it cry tonight. Dan berjalanlah kamu sesuai dengan kehendak firman. Betrau tonight. Karena aku adalah kudus, firman-Ku itu kudus, hamba-Ku dan anak-anak. Peliharalah kekudusan kamu di dalam aku. Jangan mendukakan satu dengan yang lain. Pekerjaan yang kamu kerjakan bukan pekerjaan manusia, tapi aku yang mempunyai pekerjaan. Tetapi jangan sampai tindakan kamu tidak berkenan di hadapan. Hai hamba-Ku, ada hal-hal yang aku tunjukkan kepada aku minta kepada kamu pengertian satu sama yang lain. Karena aku taruh rohku di dalam kamu, supaya kamu hidup di dalam kekudusan dan persatuan. Karena kamu adalah satu tubuh di dalam aku. Kalau ada yang sakit, semua seluruh tubuh. La dilihat, la dilihat.
tindakan-tindakan kami yang tidak membawa berkat. Lehesibik aku. Layani aku dengan sejujurnya. Bekrani cunai. Jangan coba-coba bermain-main dalam pekerjaan. Kalau kamu sungguh-sungguh melibatkan aku di dalamnya, kamu akan lihat ada hal-hal yang indah yang di luar dugaan kamu manusia. Aku akan kerjakan itu. Benar. Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu di hadapan. Jangan menundukkan rohku, Betrayal. Tapi aku minta kepada kamu, aku mengasihi kamu. Kembalilah kamu kepadaku dengan sungguh-sungguh. Lehesikra. Aku menuntut supaya kamu bergandengan tangan melayani, supaya kamu dapat melihat hasilnya yang tidak pernah mengecewakan kamu. Hai hamba-hambaku, kerjakanlah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada. Tapi ingat, hai hambaku, Betrayal tonight, biarlah pandangan mata kamu tertuju kepada aku yang tidak pernah mengecewakan kamu. Manusia boleh mengecewakan kamu, tapi aku tidak pernah mengecewakan kamu. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan lihat aku tetap bekerja sama dengan kamu. Rehesibik amtenai, sehingga sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang aku sediakan bagi orang-orang yang mengasihi aku. Mengertikah kamu layanilah pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan kekudusan yang aku berikan kepada kamu. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengar suara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Dalam penyembahan kami boleh ditegur dan dinasihati, mengingatkan akan kehidupan kami, menjaga kekudusan dalam kami melayani pekerjaan-Mu. Ajarlah kami Tuhan kesetiaan untuk melakukan kehendak firman-Mu. Ampunilah kami jikalau seringkali kami menyembunyikan segala kesalahan dosa kami. Seringkali Tuhan kami bermain-main. Tapi biarlah Tuhan ketika Engkau mempercayakan kehidupan kami untuk melayani pekerjaan-Mu, Engkau yang melayakan. Kau memberkati Tuhan dan menguduskan hati kami, agar apa yang kami kerjakan semuanya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, perencanaan kami untuk mengadakan perayaan Natal ibadah. Tentu Tuhan Engkau Allah Jehovah Jireh yang senantiasa menyediakan, mencukupi segala sesuatu, segala pengorbanan daripada jemaat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau perhitungkan semuanya. Kau Allah sumber pancaran berkat, pasti akan mengembalikan berkat-berkat baru dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Jaga dan lindungilah Tuhan kami semua, sidang jemaat-Mu dalam segala pekerjaan usaha bisnis yang mereka jalankan, besar kecil Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau membuka jalan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kebijakan, hikmat bagi mereka, agar mereka boleh dapat melalui Tuhan setiap tantangan dalam hidup mereka, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, pergaulan. Mereka tetap menjaga kekudusan firman-Mu Tuhan, yang senantiasa memberikan kemenangan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan segera akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali.
menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal, sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita angkat pujian syukur. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukurku, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Tuhan, silakan duduk. Baik, ibadah kita sudah selesai dan acara selanjutnya kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor. Sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan sungguh ku Bapa, sungguh ku bangga punya dengan sukacita di hati. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami baru saja selesai beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami sudah diberkati dengan berkat rohani lewat firman-Mu, suara Roh-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan semangat baru di dalam kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan, Kau melihat tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ekstra kolektor. Biarlah Engkau perhitungkan dan membalas berkat baru atas setiap pemberian yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Kami mau berikan ini Tuhan untuk kepentingan pekerjaan-Mu saja, agar nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan minuman bagi tubuh jasmani kami. Terlebih dahulu Engkau meneruskan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Dan kami persembahkan, kami pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya, Engkau mengembalikan kekuatan baru dan memberkati. Asal-usul berkat yang ada juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu, simpatisan yang senantiasa setia mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.
Ya, untuk pengumuman belum ada. Nanti kita akan mendengar pengumuman pada minggu depan mengenai laporan keuangan. Dan kalau ada pengumuman dari panitia Natal, mungkin bisa disampaikan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan informasikan yang pertama mengenai kas Natal dulu ya. Kas Natal kita sampai dengan hari ini total 12.287.300. Kemarin minggu lalu ada pemasukan dari janji iman Bapak Sahat senilai 5 juta. Kemudian dari keluarga Giron 1 juta. Dan total tadi yang seperti saya sebutkan 12.287.300. Dan ini belum kita pakai untuk pengeluaran apapun. Untuk DP gedung sendiri saya sudah infokan ke pihak pengelola untuk minta rekening, tapi sampai hari ini mereka bilang beliau bilang belum bisa diinfokan, nanti dirincikan dulu. Jadi pas Natal ini belum ada pengeluaran. Lalu yang saya mau update kembali sekedar gambaran tentang gedung. Kebetulan kemarin saya, Saudari Melan, Ibu Benita Sitepu dengan Kak Joan, kami survei ke gedung kemarin untuk melihat gambaran nanti dekorasinya akan seperti apa. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, untuk tempat ibadah sendiri itu berada di area parkir di lantai 7A. Jadi benar-benar di tempat parkir itu ada 2 gedung, satu gedung futsal, tempat bermain futsal, persis sebelahnya itu adalah gedung GBI Salemba. Lalu yang kedua, di sana kita akan diberikan 2 ruangan gratis. Yang pertama khusus untuk ruang tunggu pembicara, satu untuk ruang para panitia berkumpul, dan untuk ruangan sekolah minggu sendiri itu berbayar. Jadi 2 itu diberikan secara free. Nah, kemudian kita juga survei, salah satunya itu toilet ya saudara. Sempat saya tanyakan juga toiletnya ada di mana, gitu. Karena saya lihat pada saat masuk memang tidak ada toilet di dalam tempat ibadah itu, di luar ruangannya juga tidak ada. Dan toilet itu berada di area parkir lantai 7. Jadi kita harus keluar dari tempat kita ibadah dulu, keluar terus turun ke bawah 1 kali. Itu ada lantai 7 dan sebelah kanan itulah toiletnya di situ. Jadi agak sedikit keluar dulu ya saudara. Mungkin bagi ibu-ibu yang suka pakai high heels, mungkin bawa sendal menurut saya biar supaya lebih enak jalannya, karena nggak ada di dalam tempat ibadah. Itu aja sih, ada sedikit kekurangannya itu yang saya lihat ya. Kemudian tidak ada biaya parkir secara free, jadi kita bayar masing-masing kendaraan. Dan lift gedung, nah ini hanya bisa beroperasi sampai dengan 18.30 malam. Jadi nanti pada saat selesai ibadah kita akan menggunakan lift bareng yang ada juga lantai 7, jadi turun 1 kali baru kita ada lift bareng. Nah kita juga udah coba lift barengnya di dekat gedung itu. Jadi semua akan terakses di situ. Bagi yang tidak membawa kendaraan pribadi, mungkin yang bawa kendaraan pribadi bisa langsung parkir di area gedung. Kemudian acara bisa dimulai antara pukul 17 atau paling lambat 17.30 karena mengingat batas waktu yang diberikan oleh pihak GBI, karena maksimal pukul 22 kita sudah harus meninggalkan tempat. Mengingat mereka juga keesokan harinya harus ada ibadah pagi. Dan tidak diperkenankan makan di dalam ruangan karena satu soal kebersihan juga, dan masalah jadi kotor dan berantakan karena besoknya mereka harus ibadah lagi pagi-pagi. Jadi kita akan makan bisa di ruangan panitia yang sudah disediakan. Lalu dari pihak gedung mengatakan bahwa setiap awal bulan di awal Desember mereka sudah mendekor ruangan itu karena sudah standarisasi mereka. Setiap masuk awal bulan Desember itu mereka sudah full dekor. Jadi kita pohon Natal juga sudah ada. Jadi harusnya bisa meminimalisasi biaya untuk dekor ya. Hanya mungkin kita tambah sedikit-sedikit aja. Kalau saya lihat sih kayaknya mereka akan cukup banyak ornamen Natal di sekitar gedung ya. Jadi cukup bagus juga. Namun nuansanya kita belum dapat info karena dari mereka juga belum membentuk panitia Natal di mereka. Jadi kita belum dapat info nuansa apa yang mereka
buat di tahun ini. Nanti mereka akan infokan ke kita untuk mungkin kita bisa mencocokkan dengan kostum kita supaya mungkin lebih masuk warnanya. Tapi kalau nggak keburu, misalnya ada infonya nggak terlambat, ya kita ambil nanti seragam yang netral-netral aja warnanya. Gitu. Jadi lalu untuk dekorasi kita juga tanyakan apakah kita bisa pasang spanduk di tengah, di atas panggung. Kemarin sih mereka coba bilang biasanya dimaksimalkan di LED-nya aja gitu. Karena takutnya kalau kita pasang spanduk di depan menutupi si LED-nya. Kalaupun bisa mungkin nggak terlalu besar, tidak terlalu panjang ke bawah ya. Ukurannya sih sekitar 9,6 meter kali 0,4 meter digantung dari dalam. Jadi ini panggung, terus nanti di atas sisi dari dalam dipakai guntaker stapler ya, stapler tembak gitu. Jadi nanti bisa dipertimbangkan boleh pakai itu atau tidak, itu bebas. Tapi mereka bilang sih better dimaksimalkan di LED-nya aja nanti main di background itu. Lalu untuk dekor, ruangan sudah bisa dibuka pukul 11 dengan AC1 yang menyala. Dan cek sound sendiri atau latihan akan start 2 jam sebelum acara. Nah ini yang harus kita diskusikan lagi karena saya melihat kemarin kita pas kesana tidak bawa kendaraan, jadi kita berjalan manual dari depan. Itu yang belum terbaca oleh kita, masuknya dari pintu mana yang lebih cepat aksesnya sampai menemukan lift menuju ke atas. Itu yang kita belum terpikirkan, karena saya juga nggak bisa baca layout begitu ya, saya punya kelemahan, nggak ngerti. Mungkin nanti yang pria-pria mungkin yang tahu tempatnya bisa membantu mengarahkan bagi akses mobil ke tempat ibadah. Kemudian ada taksi online yang mungkin hanya tiba di depan gedung di LG situ, atau tamu yang mungkin tidak membawa kendaraan gitu. Jadi itu yang nanti mungkin kita harus bantu memandukan mereka. Kemudian kemarin kita juga sudah doa semalaman, puji Tuhan, banyak hal yang Tuhan berikan dalam doa semalaman, memberikan kekuatan kepada kita. Satu hal yang saya ingat bahwa jaga persatuan kita, jaga hati kita ya saudara, karena memang tidak mudah melewati persiapan ini, akan banyak tantangan yang ada di depan kita, tapi percaya bahwa dengan kesatuan hati kita bisa melewati semuanya. Dan doa semalaman kemungkinan akan kita adakan kembali di week keempat, minggu keempat di bulan Oktober. Sepertinya saya lebih enak di pastori aja ya, karena banyak yang hadir nanti, maksudnya kalau jauh dari pastori susah untuk pada datang, jadi saya lebih memilih untuk di pastori aja sepertinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mengingatkan sekali lagi bagi saudara yang mau memberikan jimat sumbangan, sekali lagi saya ingatkan bahwa bisa disampaikan langsung ke Ibu Lintas Tepuannya. Besar kecil apa yang sudah berikan, saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas pengumuman yang sudah disampaikan. Dan saya kira sampai di sini ibadah kita, dan kita akan langsung menikmati berkat makanan yang sudah tersedia di bawah. Puji Tuhan, terima kasih semuanya yang sudah hadir untuk beribadah. Tetap sehat dan tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.